Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembahasan akuntansi dasar yang sudah memasuki sesi 5 di bab 3. Yang kali ini kita akan membahas perihal jurnal penyesuaian bagian 1. Jadi sesi ini insya Allah akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ini adalah perihal teori dan istilah, insya Allah. Pada bagian pertama pembahasan jurnal penyesuaian ini, insya Allah kita akan membahas dari sisi pengertian dan fungsinya. Juga nanti kita akan sedikit membahas atau intermezzo perihal akun real dan akun nominal yang ada kaitannya secara istilah dalam pembahasan kali ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, insya Allah sesi bahasan jurnal penyesuaian ini akan dibahas dalam 2 pertemuan atau bisa ditambah 1 pertemuan lagi untuk pendalaman perihal penerapannya, insya Allah ta'ala. Pada siklus pencatatan laporan keuangan atau siklus pencatatan akuntansi di perusahaan jasa, jurnal penyesuaian ini menempati di posisi kelima atau langkah kelima dalam penyusunan laporan keuangan setelah neraca saldo. Jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan nilai akun yang ada di neraca saldo. Ini adalah contoh neraca saldo awal yang ada kita buat dalam tugas yang sifatnya simultan ya, berkesinambungan. Agar nilai yang ada di neraca saldo itu menjadi nilai yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi akan ada bentuk neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, metode penyesuaiannya itu ada tersendiri, ada kaidah dan metode yang sudah ditentukan. Di waktu lalu di bab persamaan dasar akuntansi kita sedikit menerapkan dalam pembahasan soal perihal penyesuaian perlengkapan dan penyesuaian penyusutan aktiva. Insya Allah di pertemuan yang kedua akan dibahas lebih mendalam atau lebih detail. Berdasarkan pengertian sebelumnya perihal jurnal penyesuaian, maka fungsi jurnal penyesuaian antara lain dia menetapkan saldo catatan akun buku besar yang sudah terangkum di neraca saldo awal agar ketika di akhir periode setiap perkiraan saldo akun real itu adalah sebutan untuk akun-akun yang ada di neraca, baik untuk akun harta ataupun kewajiban, itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Juga menghitung setiap perkiraan akun nominal, itu sebutan untuk akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yakni pendapatan dan jenis-jenis sub nama pendapatannya, juga beban dan sub-subnya, sehingga menjadi nilai yang sebenarnya atau nilai yang final di akhir periode yang berjalan tersebut. Nah, menunjukkan jumlah yang sebenarnya ini akan terlihat ketika pembelajaran penerapannya nanti, sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan menunjukkan jumlah yang sebenarnya atau nilai yang final. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode antara lain ada akun perlengkapan. Akun perlengkapan ini karena adanya pemakaian, yang paling utama ya adanya pemakaian dari perlengkapan tersebut, dan juga tidak dipungkiri adanya kerusakan yang sehingga perlengkapan tersebut tidak bisa digunakan, juga karena perlengkapan itu hilang, sehingga nilainya perlu disesuaikan sesuai dengan keadaan di akhir periode, sesuai dengan laporan dari opname barang tersebut, opname dari perlengkapan tersebut. Lalu yang kedua ada akun biaya dibayar di muka. Nah ini intermezzonya pernah kita bahas di persamaan dasar akuntansi ya. Karena waktunya telah dijalani atau sudah jatuh tempo. Jadi akun biaya yang dibayar di muka ini contohnya waktu lalu kita contohkan adalah biaya sewa rumah, sewa gedung, sewa kantor, dan semisalnya. Lalu ada akun pendapatan yang diterima di muka. Akun pendapatan diterima di muka ini masuk ke kelompok hutang. Waktu itu juga kita pernah bahas intermezzonya.
Karena sama, waktunya itu sudah dijalani oleh si klien atau sudah jatuh tempo. Nah, ini contohnya pendapatan sewa. Ini kebalikan dari yang satunya lagi. Atau ini semacam dari sisi si yang pemilik jasa. Kalau yang tadi yang penyewa jasa, ini si pemilik jasa sewanya. Lalu ada lagi akun pendapatan. Nah, jadi bisa jadi di akhir periode bulan tersebut ataupun akhir tahun adanya pendapatan yang belum diperhitungkan. Jadi setelah dicek di akhir tahun tersebut ada pekerjaannya sudah dilaksanakan tapi belum ditagihkan atau belum tercatat. Nah, itu harus disesuaikan atau dimasukkan. Lalu ada akun aktiva tetap. Ini karena adanya penyusutan nilai aktiva. Nah, ini intermezzonya juga beberapa kali kita bahas perihal penyusutan nilai aktiva. Metodenya pun tersendiri, ada kaidahnya sendiri. Lalu ada akun beban. Ini semisal dengan akun pendapatan. Jadi bisa jadi di akhir periode ada beban yang belum diperhitungkan atau belum dilakukan pembayarannya. Sehingga perlu dicatat penyesuaiannya. Lalu ada juga kerugian piutang karena adanya piutang yang tidak tertagih. Nah, ini perlu disesuaikan nilai piutangnya. Kalau di perusahaan dagang ada persediaan barang dagang yang harus dihitung ulang di akhir periode. Nah, ini masuk ke jurnal penyesuaian akun dari barang dagang tersebut. Ini beberapa contoh yang biasa memerlukan penyesuaian. Jadi sifatnya kondisional yang ada yang sifatnya pasti ada, terutama kayak aktiva tetap itu karena perusahaan biasanya punya aktiva itu biasanya ada, lalu perlengkapan juga biasanya ada. Kalau yang lainnya itu sifatnya kondisional. Tadi kita membahas perihal akun real dan akun nominal, bukan membahas ya, menyebut istilah tersebut. Apa sih akun real dan akun nominal? Jadi akun nominal itu adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Nah, ini contohnya ada di tugas kita ya. Terdiri dari seluruh akun pendapatan dan akun beban. Nah, ini ada beberapa contoh pendapatan dan contoh beban-beban di mana di akhir periode nilainya itu akan ditutup. Nilai-nilai ini akan ditutup dan tidak berlanjut ke periode berikutnya. Kalau berlanjut terus, ya kita tidak bisa membuat kesimpulan yang fix di akhir periode. Berapa sih labanya atau berapa sih ruginya? Dia akan terus kumulatif kalau tidak ditutup. Sehingga di periode berikutnya, baik di bulan berikutnya atau apalagi di tahun berikutnya, nilai ini akan dinolkan semua. Yang diambil hanya kesimpulannya saja. Nah, nilai ini akan dinolkan, yang diambil hanya kesimpulan dari laba usaha tersebut. Nah, nilai kesimpulan laba ataupun rugi itu akan masuk ke neraca dalam kelompok modal. Namanya biasa antara laba tahun berjalan, biasa kalau masih di dalam bulan berjalan di tahun tersebut, atau di akhir tahun laba akhir tahun. Nah, ini tidak dinolkan, tapi dia dipindahkan ke neraca. Ini adalah akun nominal. Lalu ini adalah akun real atau bahasa Inggrisnya real account. Real account adalah akun-akun yang terdapat pada neraca yang senantiasa bersambung di setiap periodenya. Disebut senantiasa bersambung karena dia tidak ditutup ataupun dinolkan di akhir periode. Namun nilai ketika di akhir periode menjadi nilai awal di periode berikutnya. Baik di akhir bulan ataupun di akhir tahun, maka menjadi nilai awal di awal bulan dan awal tahun berikutnya. Real account itu terdiri dari akun-akun harta, akun kewajiban, dan akun modal. Jadi nilai ini adalah real, nilai sesungguhnya dari kekayaan perusahaan. Nilai ini bisa menjadi nol bila memang transaksi mengkondisikan akun tersebut menjadi nol. Misalnya kas bisa menjadi nol, bisa karena dia dipakai habis, bisa dia dipindahkan ke bank, ataupun peralatan, perlengkapan, kendaraan itu bisa menjadi nol dengan kondisinya masing-masing. Kendaraan bisa karena penyusutannya sudah tuntas secara penyusutan nilai ekonomisnya ya. Peralatan ataupun perlengkapan dia juga bisa nol karena habis terpakai dan seterusnya.
Ya, alhamdulillah, demikian pembahasan ringkas dari sesi 5 bagian pertama perihal jurnal penyesuaian. Insya Allah di bagian yang kedua kita akan membahas perihal terapan dari jurnal penyesuaian dari contoh-contoh yang tadi kita telah sebutkan, yang terutama yang memang sering ditemukan di soal-soal ujian. Semoga bisa menjadi wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bila ada pertanyaan perihal pembahasan pertama ini, antum bisa kirimkan lewat WA kepada saya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.